Pernikahan tidak hanya untuk mencari kebahagiaan. Pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga dan keturunan yang ilahi dan untuk menyenangkan Tuhan. Lalu kebahagiaan akan datang sebagai dampak ketika kita hidup menurut kehendak Allah. Ya, saya Suryanti Lugres Baso mengaku dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya menerima Miguel Angel Hasanuddin yang tangannya saya pegang menjadi suamiku sebagai istri yang beriman, yang saya berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap memeliharamu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Kiranya Tuhan menolong saya. Hari ini saya bisa ada di Rantai Pau di Toraja Utara menghadiri acara pernikahan adik Miguel dengan adik Suryanti. Acara sangat luar biasa dan secara pribadi sebagai orang tua dari Papua, dari Puncak Jaya Papua, hadir di sini untuk menyaksikan acara pernikahan yang sangat luar biasa. Terima kasih, selamat sukses buat adik berdua, selamat berbahagia dalam menempuh hidup baru dalam rumah tangga. Tetap semangat. Saya Miguel Angel Hasanuddin mengaku dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya menerima Suryanti Lugres Baso yang tangannya saya pegang menjadi istriku. Sebagai suami yang beriman, saya berjanji akan memelihara hidup kudus dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap memeliharamu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya. Amin. Buat Miguel dan Suri, semoga langgeng. Lihatlah bunga bakung di lembah,
tumbuh indah tanpa bekerja. Apalagi kita semua yang dikasihinya, pasti Dia jaga dan Dia pelihara. Tuhan rencanakan semua yang indah dan beri yang terbaik di hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang setia dan penuh kasih, cinta-Mu selalu ada di hidupku. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan. Ku bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai dan Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Tuhan rencanakan semua yang indah dan beri yang terbaik di hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang setia dan penuh kasih, cinta-Mu selalu ada di hidupku. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan. Ku bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai dan Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Ku berterima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan. Bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai dan Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Dan berterima kasih.
Mana kakak? Biarlah kami boleh menikmati perjalanan ini dengan baik di dalam perlindungan kasih Tuhan. Keluarga yang ada di sana dan pebulian Tuhan punya senantiasa memelihara kehidupan mereka di sana. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan perjalanan dan rencana baik saudara kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Ayo. Boleh. Iya, di sana, anak-anak, di sana. Taksi bisa bekerja. Totemo mane kwampa tongan ri, mane iko tongan ri orende. Totemo mane kwampa tongan ri. Ilan penang kuat tu totemo untang anak kalemu siamin tu penggauranmu tu nenekmu mupa petiroa dio tingayuku tempeng tu kasih tamanta. Susidamo melambi usakai tanaman Melayu Timoto tua gana kaleku nakale Oke mane kwampa tongan ri Mane iko tongan ri orende Masana undina
with the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, but Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh, yeah. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, yeah. Tembangnya itu menggunakan rapat bang ajar-ajar.
lawe bumbong bulan atau sana siturusan. Siman timbal tingayona to sang wengkoilan. Tona dibuka dan nari lambe. Tona dikilang Allah melam. Saleh buktikan kau untuk bisa keederan. Jauh mak parang-parang Tomi samtian karang. Bagaimana belan alami ngosang bulan. Nade teko lamang kanto di gerong. Gua ini alun harapan kapasan kamu kasatu mampe. Lah di pasundung nulanan penolak kenal di pau bulanan dan pendaunan. Belang na mangandao kada si turun jeng balaran nampak atoloannya. Bitin misara bisa mengenal dia orang jantung tui terulak mau kali penang. Sumana na ini to marabutan sawa sampah atau di parayana ini to kapolan mau. Rampo lembang atama teinan di salita sangka tuntun siyo kalam ini pandin kaboro nasibar luaran asal pangkibanon tapindan. Miguel Angel Hasanuddin Tunggasan. Rampo lamporo rampanan kapatutun lampakulia kasatu mambendro koni surah anasing borong mani di doktor lera. Suryanti Lubresin Basok Tunggasan. Giring-giring dapat lawe umat dalam late rumah dekor. Pundola komilaran pambela lompok ala kola konlen untuk sangat orang dalam inalun malur. Melok tongan manu kula lambi sampah garing teko kodi. Ami rampo ide lupa abadi sali sangka alim bualan tananan sampah. Rampo tang kita rolente ketutun tang tias sokan butu. Belanda pangan takna buang rapak-rapakna tokau banan. Kurre sumanga analangan tutuma para rata tenau ta fumom bulanta. Denopa na pupa paraya ta paraya solanasang. Anta masake mairi marudin bin solanasang. Lante allo temo to kulla atro barasan. Kurre sumanga. Bersamamu kita akan taklukkan dunia, arungi samudra penuh rintangan. Bersamamu kita akan jalani semua. Jangan takut untuk melangkah bersamaku. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus, tanpa ragu ku akan memberikan cintaku. Bersamaku kamu tak akan sendu. Yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu. Bersamamu kita akan jelajahi semesta, bertualang dengan cerita. Kita rin sudah nasal. Bulan di ketemu, bulan di anak kita. Bulan di pamaton arang kanang kabana. Yo gereja. Dolo demai lama lagi. Lampalaku di patungan tamas sambayang. Nalambi ketemu buang indi anak ki Miguel Sola Suyanti. Dalam penolong rangkanang kapana jo baluan mi buang.
Kapanintu na to kisoro mati olon. Na kamu umpapatui lamintu deng kakeren opo. Kote mo po ang lama pangutu te tomila ko keja. Dolo laki ande kan telentek yopo. Lanyanta kan sialan kampe kalap dudun nalalan. Kiram pojo kanon ni. Rampung pudi ko bisang pakalari ko nila minto lo katon tila adir kaya anak dinas sa yopo. Opo ang maton niya kirisuko. Taray may tapasambayang hipotete lansangan na buang tipong Yesus na buang pangalalang kasalamarang. Amin. Okay. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. And you look so beautiful in white, yeah, yeah. Na 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 na, so beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did, yeah. And if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white, yeah, yeah. So beautiful in white. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in
Bapak Ibu yang terkasih, keluarga yang berbahagia dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tenang dan kita akan memulai ibadah pemberkatan nikah anak terkasih Miguel Angel Hasanuddin dengan Suryanti Lucres Baso. Untuk itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam ibadah. Kita mulai ibadah kita yang akan mengucapkan janji setianya di hadapan Tuhan dan jemaat melalui kebaktian penyembuhan dan pemberkatan nikah kudus. Kita semua bersama mempelai yang berbahagia serta kaum keluarganya dapat menghadap Allah memohon berkatnya bagi saudara Miguel Angel Hasanuddin dengan saudari Suryanti Lucres Baso. Marilah di hadapan Tuhan kita menyatakan sukacita bersama kedua mempelai yang telah memasuki rumah Tuhan. Seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari minggu berturut-turut bahwa bila tidak ada halangan, saudara Miguel Angel Hasanuddin dengan saudari Suryanti Lucres Baso akan berkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah jemaat. Karena halangan yang maksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilaksanakan dalam ibadah saat ini. Pertolongan kita dalam ibadah pemberkatan nikah kudus ini adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, laut serta segala isinya. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Kita melakukan keluarga hidup kita. Terima kasih padamu Tuhan, kami
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita dengarkan Linda Tani pernikahan. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Tuhan Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaat dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah-tengah pencobaan hidup. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan benar di dalam hidupmu. Kita akan masuk dalam pelayan firman Tuhan. Kita berdoa. 2 minggu lamanya Bapa di sorga, kami menggumuli rencana pernikahan anak kami Miguel Angel Hasanuddin dan Suryanti Lugrace Baso. Kami akan membaca dan kami akan merenungkan firman-Mu Bapa. Berkati kami semuanya, sehingga harapan mempunyai pernikahan Kristen yang sehat itu sungguh-sungguh boleh dirasakan oleh anak kami Miguel dan Suryanti. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu Bapa. Bersabdalah. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami naikkan doa ini kepadamu. Amin. Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-33. Sabda Tuhan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini, dan berbahagialah kita ketika kita melakukan firman Tuhan dan kita menggumuli sehingga pernikahan Kristen yang sehat itu boleh kita rasakan. Terpuji nama Tuhan, amin. Kedua anak terkasih Miguel dan Suryanti, orang tua, Bapak Ibu, keluarga, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pernikahan yang sehat
akan menjadi perenungan kita di ibadah pemberkatan nikah kedua anak terkasih kita. Ibu bapak, di dalam dunia ini tidak ada pernikahan yang sempurna. Itu yang hendak saya katakan. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Karena yang sempurna hanya ada di sorga. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin membagi bersama-sama 7 kunci pernikahan Kristen yang sehat buat anak terkasih Miguel dan Suryanti. Yang pertama, ibu bapak yang terkasih, membangun sebuah pernikahan Kristen yang sehat dan bahagia itu adalah impian semua orang, impian pasangan yang menikah. Dalam kehidupan yang penuh tantangan ini, memiliki dasar yang kuat dalam iman dapat memberikan kekuatan dan arahan yang luar biasa. Karena suka atau tidak, membangun pernikahan tidak cukup dengan saya sayang sama engkau, saya mencintai engkau. Kita bisa tergila-gila dengan pasangan kita, istilahnya bucin. Yang pasti ibu bapak, pernikahan tidak hanya untuk mencari kebahagiaan. Pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga dan keturunan yang ilahi. Malaiki 2 pasal 15. Dan untuk menyenangkan Tuhan. Sehingga ada 7 cara kita membangun pernikahan Kristen yang sehat. Yang pertama, mari Miguel dan Suryanti, kita menempatkan Kristus sebagai pusat pernikahan kita. Itu yang pertama. Kalau Miguel dan Suryanti ingin memiliki pernikahan yang sehat, tempatkan Kristus di pusat pernikahanmu. Kunci pertama ini, kunci pertama dalam pernikahan Kristen yang sehat adalah menempatkan Kristus sebagai pusat hubungannya. Jadi pernikahan yang sehat yang pertama itu ibu bapak, menempatkan Yesus sebagai pondasinya, sebagai dasarnya. Dengan menjadikan Kristus sebagai pondasi dasar, setiap keputusan, setiap tindakan pernikahan kita itu akan terjaga dalam kasih. Yang kedua, komunikasi yang terbuka dan jujur. Mengapa saya katakan seperti itu? Dalam hubungan rumah tangga perlu ada keterbukaan satu dengan yang lain. Komunikasi ibu bapak adalah tulang punggung. Tulang punggung setiap hubungan. Bayangkan saja kalau dikatakan komunikasi adalah tulang punggung. Dalam pernikahan Kristen penting untuk selalu terbuka, jujur satu dengan yang lain apapun. Ketika tidak ada keterbukaan, ketika tidak ada kejujuran dalam keluarga. Sehingga saya katakan untuk mempunyai pernikahan yang sehat, yang kedua komunikasi yang terbuka dan jujur. Komunikasi itu tulang punggung dalam sebuah pernikahan. Mendengar dengan baik apapun yang dirasakan istri kita, suami kita. Kita berempati, kita lemah lembut, kita berbicara dengan baik. Yang ketiga, pengampunan yang tulus. Satu lagi ibu bapak, syarat pernikahan Kristen yang baik adalah pengampunan. Efesus 4 ayat 32 mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ibu bapak, sangat penting bagi suami dan istri untuk saling mengampuni. Karena konflik pasti akan muncul. Tidak ada rumah tangga yang mulus. Konflik akan muncul apapun sebabnya. Oleh karena itu pengampunan perlu terus diberikan dalam kehidupan hubungan kita. Pengampunan memungkinkan pasangan untuk terus maju tanpa dibebani oleh kesalahan masa lalu. Yang keempat,
doa bersama. Ibu bapak, masalah dalam pernikahan pasti akan lebih besar daripada ketika kita masih single. Pasti akan ada. Itulah alasannya pasangan harus terus berdoa bersama. Meluangkan waktu untuk berdoa bersama setiap hari ibu bapak dalam keluarga adalah syarat pernikahan Kristen yang kuat dan sehat. Doa bersama adalah sebuah syarat untuk bisa mendapatkan pernikahan yang sehat. Sehingga pertanyaannya buat ibu bapak, sudahkah ibu bapak berdoa sampai saat ini bersama dengan pasangan kita? Yang kelima, menghargai dan menghormati satu sama lain. Pernikahan Kristen yang sehat membutuhkan rasa saling menghargai, saling menghormati. Siang gak aki? Saya mengutip 1 Petrus ayat 3 sampai ayat 7 mengajarkan, demikian juga kamu hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu. Nah, caranya bisa bermacam-macam ibu bapak. Seperti kita bicara dengan kata-kata yang pantas, saling membantu, saling memberi pujian, tolong menolong. Oh, tapi sekarang biasa kita tidak sadar, mak kada kasar kita ko balintah, lalu di depan orang. Itu saya mengatakan hari ini, hindari cara seperti itu. Jangan mempermalukan istri keluarga kita di depan orang. Kalau kita punya masalah, bawa ke rumah. Saling menghargailah, saling menghormatilah satu dengan yang lain. Menghormati pasangan kita menunjukkan nilai kasih yang kita berikan kepada mereka, sehingga mereka merasa dihargai, dan itu sangat penting untuk hubungan yang sehat. Yang keenam, memiliki impian bersama. Makanya ketika pertemuan saya mengatakan kepada Miguel dan Suryanti, ke depan apa yang hendak kalian capai? Bagaimana pikiran kalian ke depan? Banyak sekali pengantin tidak berbicara. Karena banyak pengantin hanya memikirkan bagaimana pernikahan hari ini. Belum pernah memikirkan duduk bersama bagaimana rumah tangga ke depan. Milikilah impian bersama. Pernikahan Kristen yang kuat ibu bapak adalah pernikahan yang memiliki impian bersama dengan Kristus. Apakah dalam pelayanan kita? Bagaimana nanti kalau kita punya anak? Bagaimana karir kita, pekerjaan kita ke depan? Berbagai tujuan yang sama untuk membangun, memperkuat ikatan pernikahan. Filipi 2 ayat 2. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat ini ibu bapak benar terutama untuk pasangan menikah. Filipi 2 ayat 2. Sudahkah ibu bapak dan kedua pengantin memiliki impian itu sampai saat ini? Sudah terwujud itu. Yang ketujuh, prioritaskan waktu bersama. Nah, ini yang menjadi pergumulan anak kita Miguel dan Suryanti ke depan. Quality time, prioritas waktu bersama. Menghabiskan waktu berkualitas bersama adalah esensial untuk memelihara pernikahan Kristen. Pengkhotbah 9 ayat 9 mengingatkan kepada kedua anak dan ibu bapak semuanya, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dan hidupmu dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Kita tidak pernah tahu ibu bapak apa yang terjadi di masa depan. Kita tidak tahu berapa lama umur kita, berapa lama umur suami kita. Adakah yang tahu di antara kita berapa lama umur istri kita, suami kita ke depan? Tidak ada yang tahu. Sehingga selagi ada kesempatan, nikmati waktu itu bersama suami kita, istri kita, anak kita, nikmati dengan baik.
pakai waktu untuk duduk bersama. Ibu bapak, bangun pernikahan kita di dalam Tuhan. Itu yang saya mau katakan. Dengan menerapkan 7 ini, pernikahan kita akan lebih kokoh dengan kekuatan dan kebijaksanaan dari Tuhan. Ingatlah ibu bapak, anak terkasih Suryanti dan Miguel, pernikahan itu bukan hanya tentang 2 orang, tetapi juga tentang sebuah persatuan di bawah panduan dan kasih Kristus. Sehingga untuk Miguel dan Suryanti, ikutilah kunci-kunci ini untuk memastikan bahwa pernikahan saya ini akan sehat. Kita bisa memastikan pernikahan kita bukan hanya bertahan, tetapi juga berkembang dari setiap aspek kehidupan kita kalau kita belajar untuk mengikuti 7 cara ini. Jadi sebagai suami istri, kita diutus itu satu tim untuk memuliakan Kristus melalui pernikahan kalian. Karena kalian satu tim, maka tidak boleh ada yang merasa lebih hebat, tidak boleh ada yang merasa dominar. Hanya sekalipun kita memang kaum pria ya, tetapi itu tidak boleh merasa bahwa saya ini kepala rumah tangga, saya ini laki-laki, maka saya seperti ini. Akhir renungan ini saya mengatakan, jalanilah kehidupan rumah tanggamu, layanilah dengan tulus. Jangan ada yang menjadi bos. Bos kalian adalah Kristus. Selamat buat Miguel dan Suryanti. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita masuk dalam satu teduh. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Tidak ada pernikahan yang ideal karena semuanya itu adalah impian. Tetapi memiliki pernikahan yang sehat itu akan dikaruniakan kepada kami. Biarlah Tuhan kami belajar hari ini dengan 7 kunci untuk bisa memiliki pernikahan sehat, dan bimbinglah anak kami Miguel dan Suryanti untuk terus belajar, memupuk dan membina hubungan ini berdasarkan pondasi yang kuat di dalam Kristus. Memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan Tuhan pun mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam akta peneguhan dan pemberkatan nikah saudara anak kita Miguel Angel Hasanuddin dan Suryanti Lugrace Baso. Dengarkanlah amanat pernikahan. Mempelai laki-laki dan perempuan, dalam nikah Allah memberikan tanggung jawab kepada kita satu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirosakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui dengan baik bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan kesaan, percaya dan bekerja sama dalam pengasihan, serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai dipersilakan berdiri. Mempelai laki-laki, saudara Miguel Angel Hasanuddin, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih.
selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberikan hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan tanggung jawabmu dengan setia, memelihara rumah tanggamu, dan selalu berdoa, serta menolong yang berkekurangan, supaya dalam rumah tanggamu nama Allah dimuliakan. Mempelai perempuan, Saudari Suryanti Lugres Baso, hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempat yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau melakukan tanggung jawabmu dengan setia, memelihara rumah tanggamu, dan selalu berdoa serta menolong yang berkekurangan, supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu Saudara Miguel Angel Hasanuddin dan Saudari Suryanti Lugres Baso, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dengan membaca Alkitab bersama-sama. Saya persilakan kedua mempelai untuk berjabat tangan. Saudara Miguel Angel Hasanuddin, mengakukah engkau di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Suryanti Lugres Baso yang tangannya saat ini engkau pegang menjadi istrimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apa jawab Saudara Miguel Angel Hasanuddin? Apakah engkau mengaku? Ya, saya Miguel Angel Hasanuddin mengaku dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya menerima Suryanti Lugres Baso yang tangannya saya pegang menjadi istriku. Sebagai suami yang beriman, saya berjanji akan memelihara hidup kudus dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap memeliharamu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya. Amin. Saudari Suryanti Lugres Baso, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Miguel Angel Hasanuddin yang sekarang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Ya. Oleh karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan memelihara seperti seorang Kristen harus berbuat kepada suaminya. Apa jawab Suryanti Lugres Baso? Apakah engkau mengaku? Ya, saya Suryanti Lugres Baso mengaku dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya menerima Miguel Angel Hasanuddin yang tangannya saya pegang menjadi suamiku sebagai istri yang beriman, yang saya berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap memeliharamu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Kiranya Tuhan menolong saya. Amin. Saya pendeta jemaat di tempat ini akan meneguhkan nikah saudara. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan bahwa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.